wa innaka wa bughaib wa isluka badnar wa rahim. Hadir. Jadi awal mulanya itu tuh di kos-kosan, kemudian di belakangnya itu ada sawahnya, kemudian di sampingnya tanah kosong. Terus kos-kosannya ini terhitung lembab karena dia tuh nggak dapat sirkulasi udara yang wah banget, terus pencahayaannya kurang juga. Kos-kosannya ini juga pas di depannya tuh hadapnya ke hotel, cuman hotel ini bagian belakangnya. Awalnya itu biasa aja sih, sampai sekarang pun sebenarnya biasa aja. Aku ceritain dulu bentuk kos-kosannya ya. Jadi kos-kosannya itu tingkat 2. Nah, jadi tempat aku tuh di yang keduanya ini, tingkat 2 ini. Di situ ada 4 kamar. Ada kamar pas di tangga pertama, kemudian kamar aku, ketiga yang kamar orang yang sampai sekarang aku juga nggak kenal kayak gitu orangnya siapa. Terus kamar yang paling ujung itu setahu aku itu tuh anak stikes. Nah, kamar pertama ini penghuninya jarang pulang. 1 minggu itu palingan 2 kali, dan kalaupun ada orang AC-nya pasti nyala dan kita tahu di situ ada orang. Kemudian kamar aku yang penghuninya cuma aku sama adik aku. Kamar yang ketiga itu cewek, nggak tahu sih pribadinya kayak gimana, ketemu juga jarang, tapi jam pulangnya dia ke kosan itu jam 8 malam atau enggak jam 7, terus berangkatnya pagi-pagi. Udah kayak gitu, yang paling ujung itu emang kadang selalu ada aja, cuman jarang keluar, jadinya nggak bergaul gitu. Terus sama yang di bawah juga jarang kelihatan, soalnya sibuk sama urusan masing-masing. Udah kayak gitu, lampu yang barisan kita ini, yang lantai 2, itu tuh lampu terasnya itu jarang nyala. Karena kan yang kos-kosan kamar yang paling pertama itu kan jarang ada orang, jadi otomatisnya lampunya selalu mati. Kedua lampu kita, lampu kamar aku, itu jarang dinyalain karena hemat listrik. Yang ketiganya pulangnya malam, otomatis kalau trisanjel itu udah pasti nggak dinyalain. Kemudian kamar yang ujung itu udah diceritain tadi jarang keluar, orangnya emang ada, tapi dia juga jarang ngidupin lampunya. Nah, sebelumnya ini nih ceritanya adalah dari tahun 2017 sampai pertengahan 2019. Pokoknya sekitar 2 tahunan lah tinggal di situ. Kemudian ini lokasinya di Bali, di mana sesuatu yang mistis itu udah biasa banget. Semua orang tahu, jadi bukan kewahan buat orang-orang di situ gitu. Pas sore-sore selalu ada orang lewat. Kenapa bisa tahu ada orang lewat? Jendelanya kita itu jarang ditutup. Nutupnya itu jam 7 apa jam 8 malam. Itu tuh udah selesai Trisanje. Trisanje itu ibadahnya orang Hindu ya. Ibadahnya orang Hindu, sore-sore itu bakalan ada. Kalau kalian ke Bali pasti kalian tahu Trisanje itu kayak gimana. Kalau jam 6 itu selalu ada suara kayak orang ibadah gitu. Nah, adik aku nih pulangnya juga sore. Aku juga kadang sore, kadang malam. Karena udah capek kan kita cuma tidur-tiduran doang, tapi lampunya itu selalu dihidupin. Tapi hidupinnya itu di bagian WC, kalau nggak dapur, atau nggak satu aja pokoknya lampunya dinyalain. Karena lampu yang di teras jarang dihidupin, otomatis sesuatu yang gelap dilihat dari orang itu selalu kelihatan, kayak gitu, kelihatan jelas.
kita sering lihat nih, ada yang lewat. Awalnya cuman omongan doang, tuh siapa tuh, bisik-bisik doang sama adek. Sore-sore kan, karena udah keseringan, kitanya ngeliat keluar. Kita pikir kalau ada orang, otomatis pintu pas buka pintu itu kedengaran. Mau pelan apa kenceng, pasti pokoknya kalau buka pintu selalu kedengaran. Udah kayak gitu kita lihat nih keluar. Kok nggak ada orang? Itu awal-awalnya kita intipin. Kita ngeliatin lagi, beda harinya liatin lagi, ada nggak sih orangnya? Kok nggak ada? Lama-lama orang lewat itu sekitar sore hari setelah Trisanje, sekitar jam 6 sampai jam 7 itu udah jadi hal yang biasa. Selain itu, bagian dia lewat itu sekitar jam 2 atau jam 3 siang-siang hari ada yang lewat, tapi nggak ada orang yang ngebuka pintu. Itu tuh juga udah hal biasa banget. Sampai akhirnya ya bodo amat. Pas malam-malam, hal yang di luar udah biasa, sekarang udah masuk ke dalam kamar. Dalam kamar, karena biasanya kita tidur jam 2 atau jam 3, pokoknya subuh atau tengah malam kita tidur, dan lampu di luar dimatiin, lampu di kamar mandi dimatiin, lampu yang di kamarnya langsung dimatiin, terus lampu yang di dapur kelihatan, tetap dihidupin. Nah, di situ selalu ada yang ngeliat. Dan itu ngeliatnya nenek-nenek. Dan bukan cuman aku aja yang ngeliat, itu adek aku aja. Selalu, hampir setiap malam dia selalu lihat. Kalau gangguin sih nggak apa-apa ya, bisa kaget atau gimana. Ini dia tuh diam aja gitu, ngeliatin. Dia tuh pakai kebaya. Kebayanya bagus kok. Terus rambutnya tuh dicepol. Kadang rambutnya dicepol, kadang rambutnya terurai. Rambutnya hitam putih. Mukanya nggak senyum, datar. Keriputan, orangnya udah tua. Udah kayak gitu, awalnya kaget. Loh, kok gini gitu. Teriak juga nggak bisa, karena mau digimanain lagi, mau pindah bayar kosnya udah 1 tahun full, mau pindah kemana lagi gitu, mau karena keadaan kan, ya udah tinggal di situ aja. Kejadian ini tuh terus berulang setiap malam, akhirnya udah menjadi hal biasa, jadi biarin aja. Mungkin dianya emang tinggal di situ, kita juga tinggal di situ, ya udah kita tinggal bareng aja kalau kayak gitu. Pada suatu hari Minggu, sekitar jam 2 atau jam 3-an atau jam setengah 3, pokoknya sekitar jam segitu, keadaan tuh kos-kosan yang di bawah sama kos-kosan di atas nggak ada sama sekali orang. Yang ada cuman kamar aku sama kamar yang paling ujung. Kamar paling ujung itu penghuninya cewek dan cowok, itu tuh pacaran. Udah kayak gitu orangnya tuh kurus banget, pokoknya kalau dilihat dari mata biasa aja lemah gitu. Si cowoknya ini minta tolong. Aku nih ngobrol sama adek kan, tolongin nggak, mungkin tengkaran gitu. Tapi nggak usah deh, nggak usah ikut campur urusan orang, biarin aja. Tapi kelamaan yang minta tolong ini nih terasanya bener, minta tolong banget. Ya udah kita datengin kan, terus tanya kenapa, ini kenapa, nggak tahu. Dia kayak gini nih udah sering, cuman ini yang paling parah, dianya mau keluar, mau lari. Terus aku nanya, ini migrain nggak sih orangnya, pusing kali, kurang minum kali. Enggak, katanya. Ya udah sana cari minyak kayu putih, siapa tahu sadar. Terus masih positive thinking dong, siapa tahu ini kenapa nih orang gitu. Setelah itu
dijeliin kan, ngelihat mukanya, pupil mata yang hitam itu udah nggak ada, cuman putih doang. Panik kan, bisik-bisik nih sama adek, itu kayaknya beneran deh, dia kerasukan deh, nggak hoax doang, nggak bohongan, ngeprank kali. Ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Akhirnya yang cowok pegangin tangan yang kiri, aku pegang tangan sebelah kanan. Si ceweknya ini udah kira-kira udah 1 jam nih lamanya nangkapin terus kayak gitu. Kita juga nggak tahu mau ngapain. Kita teleponin ke pak kosnya kan, bilangnya pak kosnya Aji tuh. Teleponin aja Ajinya, teleponin minta tolongin. Tapi kebetulan Ajinya tuh nggak bisa ditelepon. Ajinya juga nggak ada di situ. 1 jaman cuman ngurusin megangin dia doang. Dia ngomongnya nggak jelas, suaranya udah kayak berubah gitu, suara nenek-nenek. Tapi nenek-neneknya berat suaranya, kayak akhirnya udah 1 jaman itu dia kelihatan udah mukanya udah lemes banget, udah nggak ada ngelawan. Akhirnya kita lepasin, soalnya dia minta, tiba-tiba berubah suaranya jadi lemes. Lepasin aku, katanya kayak gitu. Ya udah, kita pikir dia sadar. Kita lepasin, nggak lama kemudian baru lepasin doang, dia udah berontak lagi. Udah berontak, suaranya balik lagi ke suara nenek-nenek sambil nunjuk ke depan pintu. Pintunya itu tuh kebuka sambil dia nunjuk. Itu anak aku. Abis kayak gitu kan, lama-kelamaan karena aku sama adik aku juga nggak tahu harus berbuat apa, dia juga harus berbuat apa. Akhirnya ya udah deh, bilang bawa aja dia masuk ke dalam kamar, kunciin aja kalau enggak, aku bilang kayak gitu kan. Sama sekali nggak tahu banget harus berbuat apa kayak gitu. Dibawa ke kamar, kita balik ke kamar. Udah kayak gitu doang. Jadi aku nggak tahu apakah dia berkelanjutan kerasukannya atau kayak gimana. Aku juga udah capek banget ngeliatin hal yang kayak gitu, udah karena udah biasa, mau digimanain lagi. Aku suruh bawa ke kamar, didoain aja gitu. Terserah mau doa apa, yang kepercayaan kalian aja, aku bilang kayak gitu kan. Karena pintunya kebuka, aku nggak sengaja lihat kamarnya itu berantakan. Bajunya kemana-mana, naruhnya kemana-mana. Habis kayak gitu, pintu WC-nya juga kebuka kan kebetulan. Jadi aku bisa ngeliat kayak gitu di dalam kamarnya itu. Di dalam kamarnya, di WC-nya bener-bener berantakan. Bajunya tuh bertumpuk-tumpuk. Jadi pesan moralnya itu jangan berantakan kalau nggak mau digangguin sama kasat mata. Jaga kebersihan aja sih. Misalkan pun ada, mungkin dia tuh nggak sampai ngeganggu buat kerasukan gitu. Mungkin dia cuman ngeliatin aja, kayak yang selalu di kamar aku. Dia cuman ngeliatin doang. Nggak ngeganggu banget sampai buat kerasukan, sampai buat capek badan lah kayak gitu. Palingan cuma capek pikiran doang. Wa innaka wa bughaib wa isluka badnar warahim. Hadir.